Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali Apa Kabar Indonesia Siang kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan juga berita viral dari tanah air. Kembali bersama saya Jasmine Ramadi dan Putri Windasari. Halo Putri. Halo Apa Jasmine. kabar hari ini Putri? Baik, alhamdulillah. Saya punya pantun nih buat Jasmine. Apa tuh Putri? Di situasi genting, tetap tenangkan hati. Cakep. Yang baju kuning cantik sekali. Waduh, langsung salting dibilang cantik sama yang nggak kalah cantik. Ini kita kayak apa ya? Kayak rasa Cerah kayak es banget krim hari ya. ini. Ini rasa pisang, mangga, mungkin bisa masuk nih. Ini rasa Sesuai strawberry. suasana hati kita nih Putri, yang kali ini siaran dari Pulau Gadung. Betul. Nah, kita punya beragam informasi. Tadi sudah disampaikan ya, informasi viral juga akan kami hadirkan untuk menemani siang Anda hari ini. Tapi kita punya informasi pembuka untuk Anda pemirsa dari kebakaran yang melanda 15 rumah kontrakan yang juga dijadikan tempat usaha di Jalan Cakung Drainase Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam hingga ludes terbakar. Ya, dan diduga kebakaran disebabkan dari salah satu rumah yang mengalami korsleting listrik hingga api merambat ke rumah di sekitarnya. Beginilah pemirsa kondisi kebakaran yang melanda 15 rumah kontrakan yang juga dijadikan tempat usaha di Jalan Cakung Drainase, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seisi bangunan di dalamnya hingga ludes terbakar. Diketahui 15 rumah kontrakan ini juga dijadikan tempat usaha oleh penghuninya, yakni tempat usaha cuci motor, bengkel, dan juga menjual makanan. Diduga kebakaran ini akibat arus pendek listrik lantaran pertama kali terlihat api muncul dari plafon salah satu rumah hingga api merambat ke rumah lainnya. Api pun dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam setelah mengerahkan 10 unit mobil pemadam dan mengerahkan 50 personil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Berikutnya pemirsa, belasan kepala keluarga di Kampung Sawah Semper Timur, Jakarta Utara kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi pasca kebakaran hebat pada Minggu malam tadi. Ya, ada sebanyak 19 rumah warga di permukiman padat penduduk pemirsa di Jalan Kampung Sawah Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar pada Minggu malam. Hingga Senin siang, lokasi kebakaran masih dipasangi garis polisi untuk penyelidikan petugas kepolisian. Sebanyak 60 jiwa dari 19 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran ini terpaksa harus mengungsi karena rumah dan harta benda mereka tidak ada yang tersisa dari si jago merah. Sementara satu orang warga menjadi korban kebakaran mengalami luka bakar di bagian wajah akibat kebakaran yang diduga arus pendek listrik tersebut. Kita ke informasi lain pemirsa, 3 kendaraan terlibat laka beruntun di Jalan Raya Malang, Surabaya pada Senin pagi. Dugaan sementara truk wing box mengalami remblong sebelum menabrak 1 orang meninggal dunia dalam kejadian ini. Tabrakan beruntun truk dengan sejumlah kendaraan ini membuat jalur arah Surabaya dari arah Malang tertutup total karena menutup seluruh badan jalan. Truk wing box yang dikendarai oleh Komaru Sabar, yakni adalah warga Tangerang, tiba-tiba nyelonong dari arah Malang dan menabrak sejumlah mobil dan teras rumah warga. Sopir truk pun meninggal di tempat, sementara 2 orang sopir ini selamat akibat kecelakaan arus lalu lintas dari arah Surabaya maupun Malang merambat dan harus dikontraflow. Selain itu pemirsa, kecelakaan beruntun juga terjadi. Ini melibatkan bus penumpang Prima Jasa, mobil derek Jasa Marga, dan bus pariwisata rombongan ziarah terjadi di ruas tol Cipularang, wilayah Darang dan Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan beruntun ini terjadi tepat di jalur putaran tol Cipularang, kilometer 99, wilayah Darang dan Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat mobil derek Jasa Marga yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta akan memutar arah di putaran tol Cipularang. Namun dari arah belakang melaju kencang bus penumpang Prima Jasa. Sopir bus tak sempat mengerem hingga bus menabrak bagian belakang mobil derek.
Mobil derek langsung terpental ke jalur berlawanan dan kembali tertabrak bus pariwisata rombongan peziarah dari Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam insiden kecelakaan beruntun itu, 4 penumpang dan sopir bus pariwisata mengalami luka ringan, sementara sopir mobil derek mengalami luka berat. Saat ini rombongan penumpang bus pariwisata peziarah masih terlantar di gerbang tol Darangdan untuk menunggu bus pengganti untuk kembali pulang ke tempat asal. Saat ini korban luka berat dan ringan sudah dilarikan ke rumah sakit di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Towing sama bis. Remaja berusia 15 tahun mengendari mobil jenis SUV menabrak 3 pengendara sepeda motor di Jalan Raya BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang pengemudi ojek online tewas di lokasi. 3 pengendara sepeda motor terkapar di tengah jalan setelah mobil SUV menabrak mereka di Jalan Raya BSD, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang pengendara sepeda motor yang juga merupakan ojek online berusia 56 tahun tewas di lokasi akibat luka parah di bagian kepala. Sedangkan 2 orang wanita pengendara motor lainnya mengalami luka-luka hingga dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini terjadi saat mobil SUV yang dikendarai remaja berusia 15 tahun berinisial BNA melaju dari Padegangan menuju pintu tol BSD. Saat tiba di lokasi kejadian, remaja pengemudi SUV hilang kendali hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan mobil terus melaju hingga menabrak 3 pengendara sepeda motor. Berikutnya pemirsa, kegiatan pawai karnaval budaya dan sound horeg di Lumajang, Jawa Timur pada Minggu pagi berakhir ricuh. Ya, beginilah detik-detik terjadinya aksi tawuran sekelompok pemuda dalam rombongan peserta karnaval Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Sebelumnya, panitia Desa Pulo menggelar kegiatan pawai karnaval budaya dengan iringan sound horeg dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan yang ke-80. Kegiatan pawai dan sound horeg pun berakhir ricuh. Petugas langsung bertindak tegas dan mengamankan salah satu pelaku tawuran dalam kondisi mabuk berat. This is special perform. Tangan. 2 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca berhasil ditangkap dan dihajar warga. Salah satu pelaku menggunakan jaket ojol. Pemirsa, inilah rekaman CCTV saat 2 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca berhasil ditangkap dan diamuk massa di Jalan Mojopahit, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Saat melakukan aksinya pada Jumat siang, seorang pelaku menyamar dengan menggunakan jaket ojol. Awalnya, kedua pelaku melakukan aksi pencurian dengan memecahkan kaca mobil dan berhasil mengambil 1 buah tas kecil dari dalam mobil yang berisi sapu tangan. Namun sial, saat akan melarikan diri, sepeda motor yang digunakan pelaku malah menabrak becak motor yang sedang melintas. Mendengar teriakan korban, warga langsung menangkap dan menghajar kedua pelaku. Cukup nekat ya, aksi ini dilakukan di siang hari. Terus pakai baju hijau, baju ojol. Sekarang berganti jadi baju oranye. Iya, dan bajunya ini kan kelihatan banget ya sebenarnya Putri ya. Nekat sekali pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca. Pemirsa, rumah nasabah koperasi yang dikunjungi terakhir kali oleh perempuan penagih utang koperasi sebelum ditemukan tewas di dalam kebun kelapa di Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dirobohkan oleh keluarga korban. Polisi dan sejumlah TNI yang berada di lokasi rumah yang dirusak oleh massa tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan secara langsung aksi pengerusakan tersebut. Untungnya, pada saat berlangsung pengerusakan oleh massa tersebut, pemilik rumah sudah tidak ada di tempat. Ratusan massa baru membubarkan diri setelah rumah tersebut rata dengan tanah.
Mereka melakukan aksi pengerusakan terhadap rumah nasabah tersebut karena sudah mendapatkan informasi bahwa suami dari nasabah koperasi tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dipicu dendam, seorang pegawai Pertashop menjadi korban penganiayaan dengan menggunakan senjata api rakitan di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, korban mengalami luka di pipi dan juga kepala. Di depan PD Manis, Tekip. Seorang petugas Pertashop bernama Andre menjadi korban penganiayaan dengan menggunakan senjata api rakitan. Peristiwa terjadi di Jalan Salim, Batubara, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Semula, korban sedang istirahat di kamar pegawai karena persediaan BBM di Pertashop sudah habis. Tiba-tiba, seorang pelaku masuk dengan cara mendobrak pintu, lalu menodongkan senjata ke wajah korban dan mengancam akan menembak. Tak hanya mengancam, pelaku juga memukul wajah dan kepala korban dengan senjata. Pelaku kemudian kabur bersama temannya yang menunggu di luar lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di kepala dan pipi karena pukulan senpi rakitan. Ia pun menduga penganiayaan dilakukan atas dasar motif dendam. Pasalnya 3 bulan lalu, Pertashop tempatnya bekerja pernah menjadi sasaran perampokan berangkas oleh pelaku yang diduga sama. Dirinya sempat melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian sehingga pelaku diduga dendam. Gue yang besi ini enggak tertutup. Nyodorin pistol langsung katanya tembak kau inilah katanya. Kata-kata kau inilah. Terus apa yang dilakukan Kak? Sama enggak, pertama aku ini kan memegang bantal aku gini sambil nginang-nginang dia nyodor ke muka. Terus enggak ditembak, dipukulnya pakai pistol itu, dia pegang pistol begini berapa kali. ke arah mana Kak? Ke arah sini. Ke wajah. Ke ini juga ada. Seperti apa? Abang jongkok di mana? Hingga kini korban sudah melaporkan kasus penganiayaannya ke Polsek Kemuning. Polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memburu pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 oknum anggota Kopassus TNI AD yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih akan menjalani sidang terbuka di pengadilan militer. TNI menegaskan proses hukum akan dilakukan secara transparan. 2 oknum anggota Kopassus tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI, Serka N dan Kopda FH, masih menjalani pemeriksaan intensif di Polisi Militer Kodam Jaya. Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengatakan, sidang oknum Kopassus itu akan dilaksanakan terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi TNI. Keduanya bertanggung jawab secara personal karena meninggalkan satuan tanpa izin. Nah, nanti tahapannya lagi, auditor punya waktu 2 minggu untuk membuat asesmen atas berkas itu. Apabila ada yang perlu disempurnakan, dikembalikan lagi. Kalau sudah lengkap, auditor melimpahkan kepada pengadilan militer dan pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Tahap awal saat pemeriksaan awal masih terduga itu beberapa atasan karena kan dia meninggalkan satuan. Dia meninggalkan satuan, tentu komandan-komandannya, komandan pada leveling tertentunya itu diminta keterangan. Ya, tapi sekarang setelah kita sebagai tersangka sudah tanggung jawab menjadi tanggung jawab personal. Tanggung jawab personal, ya, dia yang bertanggung jawab karena kegiatan itu dilaksanakan di luar kegiatan satuan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutkan motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI, Muhammad Ilham Pradipta, yaitu kejahatan perbankan. Para pelaku berupaya memindahkan dana dari rekening dorman di BRI ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. 2 oknum Kopassus bertugas untuk mengumpulkan para pelaku untuk menculik dan membunuh korban. Dari Jakarta, Putri Sophia, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Pemirsa, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun ditemukan di kamar kontrakan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga pemirsa, korban dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri yang menurut warga sekitar sudah lama mengalami gangguan kejiwaan. Terungkapnya penemuan jasad korban diawali dengan kecurigaan tetangga. Mereka mencium bau tak sedap dari kamar korban. Minggu pagi tadi, warga yang curiga mendatangi kamar tersebut dan menemukan bocah perempuan 8 tahun sudah meninggal dunia. Jasad korban diduga sudah meninggal sejak 5 hari lalu. Warga lalu menangkap ibu kandung korban dan menyerahkannya ke polisi.
Saat ditanya di lokasi, ibu korban dalam keadaan linglung dan mengakui bahwa ia telah menghabisi nyawa anaknya sendiri. Jadi ketika mencium, ya kita spontan dong, ada mayat yang mana ya kan, kita langsung bergegas masuk ke atas. Ketika ditemukan memang sudah mayat itu sudah dalam kondisi di lantai penuh dengan bekas darah, kondisi udah agak membusuk ya, jadi udah agak membusuk mungkin dari 5 hari ke belakang. Kita udah nggak berani masuk ke dalam lagi karena bukan ranah kita, jadi kita nunggu pihak yang berwajib. Setelah itu saya langsung telepon dari Bimas setempat, langsung datang dan langsung menghubungi dari Polsek Penjaringan. Menurut warga sekitar, ibu korban diketahui sudah lama mengalami gangguan jiwa. Selama ini pelaku dan anaknya hanya hidup berdua di kontrakan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga tidak terima ditegur saat membayar dengan uang rusak, 2 pemuda di Pinang, Tangerang nekat menganiaya seorang petugas SPBU. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, di segmen ini kami hadirkan beragam informasi viral untuk Anda, pemirsa. Diduga tak kuat menanjak di Jalan Trans Sulselbar, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Sebuah truk pun mundur dan nyaris menabrak kendaraan di belakangnya. Truk bermuatan pasir itu pun lantas terperosok ke jurang. Beruntung, sopir berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih mencari identitas sopir dan juga pemilik truk tersebut. Kalau sudah seperti ini, siapa yang kira-kira bertanggung jawab ini? Nah, siapa Putri kira-kira? Ya, maksudnya ini kan harus diselidiki dulu sama polisi. Betul. Apakah memang kendaraannya yang kurang baik begitu kondisinya, Mungkin. atau memang kondisi supirnya yang mengantuk atau tidak fokus. Itu bisa jadi juga. Atau Tapi mungkin memang kalau sudah begini biasanya ya sopir yang akan dicari oleh pihak kepolisian untuk bertanggung jawab. Begitu. pertama kali pasti sopir dulu dan lalu baru dilihat kondisi kendaraannya seperti apa. Apakah memang mengalami remblong atau seperti apa, nanti akan diselidiki juga pasti Putri. Berikutnya pemirsa, aksi pencurian besi pembatas jalan terjadi di ruas tol Padang Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, aksi itu membuat warga dan pengguna jalan tol resah. Sejak sepekan terakhir, pihak pengelola jalan tol ruas Padang Sicincin mengaku telah kehilangan besi pembatas jalan sebanyak 28 unit. Ini jumlahnya juga tidak sedikit pemirsa. Mulai dari kilometer 27 hingga kilometer 32. Dan pastinya hal ini tentu membahayakan pengendara yang melintas jalan tersebut. Pihak kepolisian dari Polres Padang Pariaman langsung melakukan olah TKP dan penyelidikan. Dari keterangan sementara, selain pencurian di ruas tol juga marak aksi pelemparan batu terhadap pengendara. Mengantisipasi kejadian lanjutan, pihak kepolisian menyiagakan sejumlah anggota untuk memantau situasi. Dan hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data dari pihak tol untuk memburu pelaku. Pemirsa, seorang polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi bersama dengan anggotanya yang berdinas di Polda Sumsel membantu pasangan suami istri yang lagi kebingungan setelah anaknya meninggal untuk dimakamkan. Ya pemirsa, pasangan suami istri yang membawa anaknya yang sudah meninggal dunia namun kebingungan di areal Masjid Agung Kota Palembang ini viral di media sosial. Melihat kejadian itu, seorang anggota polisi berpangkat AKP bersama dengan anggotanya langsung bergerak cepat untuk membawa pasangan suami istri serta anaknya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan bantuan. Dan dari hasil pemeriksaan, anak yang digendong oleh sang bapak ternyata sudah meninggal setelah dirawat di salah satu rumah sakit di Palembang. Dan untuk menghindari yang tidak diinginkan, polisi dari Polda Sumsel ini langsung mengantar pasangan suami istri ini ke pemakaman umum, yakni adalah Pemakaman Umum Kamboja TPU Ilir Timur 1 Kota Palembang untuk mengkebumikan sang anak.
dan ditangani oleh piket siaga SPKT dengan. Sementara itu pemirsa, anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang viral karena ucapan rampok uang negara telah resmi dipecat dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga kader partai. Ya, ucapan dan tindakan Wahyudin dinilai menciderai hati rakyat dan melanggar kode etik berat. Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan resmi memecat anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu. Keputusan ini diambil setelah video Wahyudin viral lantaran menyebut dirinya akan merampok uang negara. Meski sudah meminta maaf, tapi ucapan dan perilaku Wahyudin sudah menyakiti hati rakyat. DPD PDI Perjuangan menyatakan pemecatan Wahyudin Moridu dari partai dan juga pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Surat keputusan atau SK pemberhentian Wahyudin telah diterbitkan pada Sabtu 20 September kemarin. Di Badan Kehormatan mempertanyakan siapa perempuan ini. Penyampaian Wahyudin Moridu bahwa perempuan ini adalah pasangan hubungan gelapnya. Saya tanya, apa penyebab sampai video ini diedarkan? Jawaban beliau yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan perempuan ini meminta sesuatu tapi belum dipenuhi oleh Wahyudin Moridu. Jelas dalam aturan kode etik kita ini sudah pelanggaran berat dan sanksi yang akan diberikan pasti sanksi yang berat. Sanksi yang berat itu harus diberhentikan sebagai anggota DPRD. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo sempat mempertanyakan perempuan yang bersama Wahyudin dalam mobil. Terlepas alasan Wahyudin, BK DPRD menilai Wahyudin sudah melakukan pelanggaran etika berat. Atas pemecatan Wahyudin Moridu sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo, DPD PDI Perjuangan telah menyiapkan calon pengganti antar waktu atau PAW yang akan mengisi kursi Wahyudin di DPRD. Dari Gorontalo, Kadek Sugiarta, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebuah video pelantikan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Video ini memicu salah paham karena usai mengambil sumpah jabatan, Kepala Kemenak NTB Zamroni Aziz melempar dengan kasar tiang pengeras suara yang sebelumnya digunakan saat pelantikan. Video yang beredar menunjukkan seolah terjadi insiden yang kurang mengenakan dalam prosesi pelantikan Kepala Kemenak Kabupaten Dompu di kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat pada Jumat kemarin. Cuplikan video tidak etis itu dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial. Dari informasi yang diperoleh, sikap arogan tersebut terjadi karena kekesalan saat pelantikan berlangsung, pengeras suara yang digunakan putus nyambung meski sempat dilakukan pergantian mikrofon dan ditambah lagi susunan acara yang tidak tertata rapi. Kekesalan Zamroni mencapai klimaks. Salah satu susunan acara terlewatkan oleh pembawa acara, yakni arahan Kepala Kanwil Kemenak, sehingga terjadilah insiden tersebut. Tak ingin terus menuai polemik, Kepala Kemenak NTB Zamroni akhirnya meminta maaf karena hilaf. Menteri Agama menanggapi ulah Kakanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz yang menunjukkan arogansi saat dilantik. Menteri Agama Nasaruddin Ubar pun menyatakan masih mendalami kasus itu. Tentang Kakanwil NTB gimana? Itu yang sempat viral. Saya baru mendalami. Iya. Sementara itu pemirsa, seorang ibu hamil di Kecamatan Alu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditandu puluhan kilometer untuk persalinan. Akibat guncangan karena kondisi jalan yang buruk, bayi dalam kandungan tidak tertolong. Seperti begini karena jalannya sangat parah, longsor. Warga Kecamatan Alu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat secara sukarela bergantian menggotong ibu hamil menggunakan tandu yang hendak melahirkan. Warga menggotong ibu hamil ini sejauh 15 km selama 5 jam menggunakan sebatang bambu dan sarung menuju puskesmas terdekat. Cara ini dilakukan lantaran jalan desa terputus usai diterjang banjir.
Kondisi alam dan jalan yang curam membuat tandu yang digotong kerap mengalami guncangan. Ketika sampai di puskesmas, ibu hamil ini langsung dirujuk ke rumah sakit Andi Depu Polewali Mandar. Karena kondisi sudah lemah, sang ibu melahirkan bayi perempuan yang sudah meninggal dunia di dalam kandungan. Kalau tidak salah Pak, mulai jam 6 sampai jam 11, kurang lebih lah jam 11. Jalan kaki begitu ya? Iya, jalan kaki orang memikul. Dia lewati longsor lihat tandu ini warga. Orang sambil menangis kasihan melihat anak ini. Kenapa Bu? Kasihan sekali. Mana Pak main atau Pak? Apa itu anak-anak? Emang susah jalannya Bu ya? Setelah di puskesmas diperiksa. Jadi dibawa ke sini Bu? Ya, makanya dokter di situ bilang dirujuk. Di sini di rumah sakit ya diperiksa lagi. Ya itu ya sudah meninggal. Mohon sekali kami mau minta tolong supaya jalan kami hidup diperbaiki. Ya. Keluarga ibu hamil tersebut berharap pemerintah memperhatikan infrastruktur jalan di desa mereka, Desa Purpuring, Kecamatan Alu, Polewali Mandar. Saat ini, warga kesulitan untuk beraktivitas dari dan keluar desa mereka, terutama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi warga yang sakit atau hendak melahirkan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin, TV One mengabarkan. Diduga tidak terima ditegur saat membayar dengan uang rusak, dua pemuda di Pinang, Tangerang nekat menganiaya seorang petugas SPBU. Ya pemirsa, ini viral di media sosial dua orang pria yang datang untuk mengisi bensin di SPBU kawasan Jalan Hashim Asyari, Neroktok, Pinang, Tangerang. Di mana setelah itu terlihat pemirsa pelaku membayar dengan selembar uang kertas dan uang yang diterima oleh petugas pom bensin ini rusak dan korban pun meminta pelaku untuk menggantinya dengan uang yang lain. Namun merasa tidak terima dengan ucapan korban, pelaku pun menyerang dan mengejar korban hingga masuk ke dalam kantor SPBU. Ya pemirsa, sudah muak dengan macet, pengguna jalan masih dibuat kesal dengan ulah sejumlah pejabat atau sejumlah pengguna jalan lain yang menggunakan bantuan pengawalan dari aparat untuk membuka jalan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sudah muak dengan macet, pengguna jalan masih juga dibuat kesal dengan ulah sejumlah pejabat atau sejumlah pengguna jalan lain yang menggunakan bantuan pengawalan dari aparat untuk membuka jalan. Ya, tak ayal gerakan Stop Totot Wuk Wuk menjamur terutama di Jabodetabek, tempat dengan titik yang macet terbanyak. Dan hal ini pun membuat Kakor Lantas membuat kebijakan baru. Tot, wuk wuk. Itulah suara yang bikin kepala makin mumet di tengah kemacetan Jabodetabek. Suara-suara yang kini dijargonkan sebagai gangguan di jalan raya oleh pengguna jalan adalah suara dari sirine dan strobo patroli dan pengawalan kepolisian dan dari sejumlah aparat keamanan negara. Suara-suara itu membuat jengkel karena pengguna jalan sendiri bingung bagaimana caranya keluar dari kemacetan. Kok bisa-bisanya ada patwal yang memaksa pengguna jalan untuk membuka jalan bagi siapapun itu yang dikawal patwal. Pengguna jalan makin kesal karena banyak pengguna patwal yang ternyata tidak buru-buru membelah macet untuk kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan pribadi. Contohnya ke salon, makan siang bareng teman, bahkan berwisata bersama keluarga. Desa, Kades. Mau kemana?
Alhasil muncullah gerakan stop, tot, tot, wuk, wuk. Pengguna jalan memaksa agar sirine dan strobo tidak digunakan saat jalanan macet. Pengguna prioritas yang boleh membelah macet hanyalah rombongan RI1 atau Presiden, ambulans, dan damkar. Selebihnya tidak akan diberi akses oleh pengguna jalan yang sudah jengah dengan tingkah arogan pengguna patwal. Kakor Lantas Polri pun membekukan strobo dan sirine yang dimaksud oleh pengguna jalan. Ini aspirasi dari masyarakat. Untuk sementara pengawalan yang menggunakan sirine, strobo ini kami bekukan sambil nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat. Tentunya juga harus ada patroli polisi. Ini akan kita evaluasi dan kami terima kasih kepada masyarakat bahwa ternyata Polantas juga disenangi oleh masyarakat. Kami tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum, tetapi kami menghimbau agar supaya mari kita jaga ketertiban bersama-sama. Ya, hal-hal yang tidak baik dirasa oleh masyarakat, hal-hal yang tidak baik dirasa di perjalanan, Polantas tidak akan mengedepankan penegakan hukum. Tetapi kami menghimbau kesadaran pribadi untuk kepentingan kita bersama. Kami setiap saat dapat laporan dimanapun, karena kami juga mengikuti generasi Gen Z, dari kami tahu itu, dan kami akan melakukan evaluasi, dan kami menghimbau dengan rendah hati agar supaya masyarakat juga ikut tertib bersama-sama. Yang jelas, mari kita saling menghormati bahwa jalan itu adalah ramah keselamatan. Terima kasih. Memang seringnya yang arogan di jalan dengan menggunakan patwal adalah orang-orang yang tidak mau merasakan atau bahkan tidak mau tahu macet. Padahal Presiden Prabowo sendiri sudah memberikan contoh bahwa seorang pejabat tetap harus manusiawi di jalan. Ia pernah mencontohkan patwal yang jadi protokoler kepresidenan mendahulukan mobil ambulans. Contoh lain dari pejabat tentang penggunaan patwal adalah dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Gubernurku, lampu abang yo mandek, Jogja istimewa. Warga Jogja sering memergoki Sri Sultan tidak pakai patwal sama sekali, dan mobilnya tetap mengantre di lampu merah seperti kendaraan lain warga Jogja. Bahkan, saat menemui massa pada demo besar di Mapolda DIY Agustus lalu, Sri Sultan tak pakai pengawalan sama sekali. Ia tidak membuat dirinya berjarak dengan warga Yogyakarta melalui patwal. Ini Sultan beneran loh ya, yang bukan raja dan kepala negara, kok malah mau diduluin dan nggak mau tahu kalau jalan macet? Tim TV One mengabarkan. Ya, warga pengguna jalan pemirsa di Jabodetabek ini sepakat dengan gerakan warganet yaitu Stop Totot Wuk Wuk. Ya, mereka juga mendukung langkah Kakor Lantas Polri untuk mengkaji penggunaan sirine, strobo di jalan raya. Dan berikut wawancara sejumlah warga oleh reporter Ikra Anggana dan juru kamera Yohanes Billy. Sangat setuju ya untuk penolakan tersebut, karena menurut saya dewasa ini semakin penggunaan strobo atau totot wuk wuk tadi menyalahi hak istimewa, Mas. Kebanyakan hanya hak privilege yang mana tidak digunakan untuk hal-hal darurat dan banyak mengganggu dari kenyamanan pengendara lainnya. Keganggu itu kayak gimana sih, Mas, biasanya? Karena sudah tahu macet atau jalanan padat, tetap menghidupkan dan mengharapkan untuk lewat duluan. Tidak melihat suasana-suasana di sekitar. Jika rame, meskipun kita pakai strobo, tetap tidak bisa melakukan apa-apa kan. Hanya mengganggu aja dari suaranya. Sebenarnya kalau dari Mas sendiri lebih baik dievaluasi kebijakannya atau di stop aja yang kayak gitu, jangan diadain lagi, dan untuk pejabat-pejabat tertentu aja gitu? Baik, menurut saya yang paling tepat adalah dievaluasi sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran, Pak. Tidak digunakan hanya untuk privilege atau tidak digunakan hanya untuk
mengamankan menyamankan acara pribadi yang tidak untuk hajat hidup orang banyak. Saya sendiri sih nggak setuju ya, karena dari pertanyaan Masnya ini sendiri kayaknya membahas untuk si warga sipil yang menggunakannya itu. Jadi kalau warga sipil saya rasa tidak ada urgensi untuk menggunakan itu, beda dengan kayak instansi khusus seperti kayak kepolisian, terus rumah sakit dan semacamnya. Jadi kalau warga sipil kenapa tidak ada urgensi? Karena penggunaan strobo itu sendiri kan berisik ya, sama lampunya juga silau. Takutnya orang kan di jalan raya itu orang tidak hanya nggak cuma mata sehat doang ya, ada yang silinder, ada yang minus. Nah, takutnya mengganggu penglihatan mereka yang menimbulkan kecelakaan. Jadi saya sendiri tidak setuju. Kalau misalnya yang menggunakan kayak pihak kepolisian dan rumah sakit, saya bisa memakluminya karena mereka memiliki urgensi. Tapi balik lagi, kalau untuk warga sipil saya tetap tidak akan setuju. Gitu. Harapan. Warga digegerkan penemuan jenazah berupa kerangka di sekitar wilayah Tambak dekat bibir pantai Desa Sugoro Tambak, Kecamatan Sudati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah sempat diduga boneka. Menurut keterangan saksi mata, jenazah tersebut awalnya ditemukan oleh anaknya saat menjaga tambak di dekat bibir pantai dengan kondisi tinggal tulang belulang dengan memakai baju wanita berupa daster. Pihak aparat desa langsung melaporkan kejadian ke pihak kepolisian setempat dan tim gabungan Basarnas dan Inafis olah TKP Polresta Sidoarjo langsung datang dan melakukan evakuasi jenazah yang sudah berupa kerangka tersebut. Usai dilakukan olah TKP dan identifikasi oleh tim Inafis Polresta Sidoarjo, jenazah dievakuasi dan dibawa ke RS Pusdik Sabara Bayangkara Porong Sidoarjo untuk dilakukan otopsi. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat resmi menetapkan istri Brigadir Esko Faskareli, yakni adalah Bribtu Rizka Sintiani, sebagai tersangka pembunuhan suaminya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, kami ajak Anda untuk kembali ke informasi di Sidoarjo, Jawa Timur mengenai penemuan kerangka jenazah yang dikira warga sempat dikira ini adalah boneka. Kita sudah tersambung dengan Bapak Heri, warga yang menemukan kerangka jasad manusia pertama kali. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Baik, Pak Heri, seperti apa kronologi hingga jenazah tersebut dikira boneka tadinya? Iya, itu kan anak saya lagi main ke kakeknya di sebelah tambak. Nah, itu dikira boneka, ternyata dia ngambil sesuatu kayak benda kayu, ternyata dia orang gitu. Lalu ketika Pak Heri ini menyadari bahwa itu bukan boneka, langkah apa yang diambil Pak Heri? Dia kan teriak-teriak katanya ada bangkai, kedengaran saya ada ikan baseng gitu. Ternyata orang ya gitu. Oke. Ternyata saya lihat di situ banyak ada orang mancing. Baik, Pak Heri. Ternyata bergombolan untuk melihat semua itu. Oke, Pak Heri. Tapi pada saat menemukan pertama, ini jenazah ini apakah memang sudah kerangka semua atau bagaimana kondisi jenazah saat itu? Apakah memang masih ada pakaian mungkin atau aksesoris yang dikenakan? Atau sudah kerangka, udah habis semua dagingnya? Posisinya untuk si mayat kan posisi tenggelam. Jadi untuk kondisi baju pakai baju jol. Untuk kondisi daging itu udah ada over gitu loh. Lalu Pak Heri,
Jadi Ini untuk- apakah Iya, bisa dilanjutkan Pak Heri? Gimana Pak? iya. Untuk kondisi daging-dagingnya kan masih nempel di kakinya. Kondisi untuk melihat kejelasan kan nggak bisa, itu waktu air pasang kan gitu. Mhm. Lalu setelah ditemukan ini Pak, apakah juga sudah dilakukan identifikasi mengenai identitas dari jenazah tersebut Pak Heri? Kita nggak berani untuk melakukan melihat mendalami kan nggak berani. Di sini kan ada pihak berwenang. Saya bilangin sama Pak Syarif untuk menyelidiki itu. Baik. Waktu keterangan Pak Syarif konfirmasi ke Bu Lurah gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Heri atas penjelasannya. Kita nantikan ya seperti apa hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Dan mungkin buat warga sekitar yang merasa kehilangan anggota keluarga, mungkin bisa langsung melapor. datang ya ke kantor polisi terdekat. Siapa Agar tahu bisa memang segera diidentifikasi Putri. korban tersebut adalah anggota keluarga mereka. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Di mana keluarga korban Brigadir Esko Faskareli, anggota Polsek Sekotong, Lombok Barat yang menjadi korban pembunuhan oleh istrinya sendiri masih berduka. Keluarga masih belum puas karena menduga ada pelaku lainnya yang terlibat. Meski demikian, mereka mengapresiasi langkah tegas Polda NTB yang menetapkan istri almarhum sebagai tersangka. Namun ayah korban, Samsul Herawadi, mengaku perasaannya sedih belum terbayarkan jikalau semua pelaku ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan mendapatkan hukuman mati. Keluarga juga meminta agar motif tersangka Bribtu Rizka Sintiani yang membunuh suaminya sendiri agar jangan ditutup-tutup. Kewenangan hukum itu hukum mati lah paling tidak. Merupakan pembunuhan berencana yang sangat keji. Karena ya dalam hati kecil saya mengatakan mereka belum mengalami apa yang kita alami. Jadi harapan kita mohon penegak hukum menindak pelaku seadil-adilnya. Ya, kami sudah tersambung dengan Muhanan dan Samsul Herawadi yang merupakan kuasa hukum dan ayah dari Brigadir Esko. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Mbak. Baik, bagaimana ini sikap keluarga saat mengetahui bahwa sang istrilah yang membunuh korban? Jadi sikap yang kami rasakan saat ini ketika tahu pelaku dari pembunuhan anak saya itu istrinya sendiri, ya merasa bingung dan bagaimana gitu ya. Iya Pak, memang sebenarnya ada masalah apa Pak yang terjadi antara Brigadir Esko dan istri? Apakah Bapak mengetahui apakah ada masalah sebelumnya? Selama ini bagaimana ya, karena mereka sudah berumah tangga, jadi kita tidak terlalu responsif apapun yang menjadi keluhan mereka, karena saya anggap sudah dewasa lah, tapi keluhannya tidak terlalu begitu amat lah. Paling kendala masalah uang, tapi tidak terlalu lah keluhnya. Tapi pihak keluarga apakah memang sering melihat kedua atau pasangan suami istri ini sering bertengkar begitu, sering atau ada pernah korban bercerita tentang permasalahan yang dialaminya, Pak? Nah, kalau perihal itu kita kan tinggalnya enggak dekat-dekat gitu, beda kabupaten. Lalu kemarin kan memang sang istri ini juga sempat melihatkan bahwa ia terpukul begitu. Bagaimana perasaan keluarga melihat sikap tersebut? Ya, bagaimana ya? Ketika tahu jenazah pas di rumah sakit ya sangat
stres lah, terpukul, merasa terpukul dan sakit hati udah ketika melihat jenazah anak saya begitu. Baik, Pak. Anda yakin, Anda sebelumnya menyampaikan bahwa Anda yakin jika pelaku ini lebih dari satu orang. Dari mana Anda meyakini hal tersebut? Apakah Anda sudah dapat informasi lain mungkin, Pak? Ya, kalau dilihat dari luka dan mustahil, tidak mungkin juga kalau pelakunya satu orang. Apalagi tersangka hanya istrinya, mustahil separah itu lukanya dan juga ya tidak meyakinkan lah kalau satu orang pelakunya. Artinya Bapak yakin kalau sang istri ini memang bekerja sama dengan orang lain? Gimana? Sang istri ini artinya memang diduga bekerja sama dengan orang lain atau seperti apa, Pak? Entah bekerja sama atau tidak. Tapi kami yakini karena ya suaminya juga seorang polisi, intelijen begitu kan. Mustahil lah dalam rumah tangga seorang istri berkelahi sama suami sampai suami terbunuh begitu. Kalau cuma sekedar sama istri ya tidak masuk logika lah gitu. Baik. Kalau tidak keterlibatan orang lain. Baik, Pak Samsul, apa harapan Anda atas kasus ini? Ya, harapan kami sebagai orang tua memohon kepada pihak penegak hukum agar menyidik lebih gimana ya untuk menetapkan tersangka selanjutnya, karena tidak mungkin anak saya terbunuh hanya oleh seorang, lebih istrinya. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir Ya, Mbak. harapan Bapak terkait kasus ini bisa diperjelas sekali lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Baik, saya jelaskan ya Mbak ya, untuk terkait kasus ini kenapa pihak keluarga dan kami menduga ada pihak lain atau keterkaitan dengan pihak kedua dan tiga dan lain sebagainya. Karena dilihat dari TKP yang 1 dan 2 yang sangat berkaitan antara tempat ditemukan jenazah lalu kemudian tempat kejadian pembunuhannya. Ini menurut kami bahwa itu mustahil dilakukan oleh satu orang. Nah, jadi harapan kami dari PH dan utama di Badan Pimpinan Wilayah PAI Nusa Tenggara Barat bersama keluarga berharap bahwa pihak kepolisian terus mendalami lalu kemudian mengungkap sejelas-jelasnya peran masing-masing, lalu kemudian siapa-siapa yang terlibat di dalam pembunuhan ini harus terungkap semua. Kami beranggapan mustahil pembunuhan yang terjadi terhadap almarhum ini dilakukan oleh satu orang. Baik Pak Muhanan, Pak Samsul, terima kasih banyak ya. Semoga kasus ini bisa selesai dengan sejelas-jelasnya begitu dan pelaku bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kami ajak Anda menuju ke Kementerian Keuangan, di mana Kemenkeu menggelar konferensi pers soal APBN kita edisi September 2025. Berikutnya. Kita dengarkan bersama. 16. Pertumbuhan ekonomi terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa tetap menjadi kontributor utama perekonomian nasional dengan pangsa PDB sebesar 59,6% dan pertumbuhan mencapai 5,2%. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau pangsa tuh jarang, perubahannya lambat sekali. Kita lihat pertumbuhannya aja deh. Itu Sumatera tumbuhnya 5,0% di triwulan kedua, Kalimantan 5%, Sulawesi 5,8%, Papua 3,3%, Bali dan Nusa Tenggara hanya 2,8%. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana, nanti itu kan kita perbaiki Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara ya. Oke, next. Berikutnya. Sejumlah indikator domestik juga menunjukkan tren positif. Aktivitas manufaktur kembali ke level ekspansi
keyakinan konsumen tetap berada di level optimis, konsumsi listrik dan penjualan retail tumbuh positif. Penjualan semen yang menjadi salah satu indikator investasi bangunan juga menunjukkan perbaikan dalam 2 bulan terakhir. Kayaknya nggak klop ya. Oke, kalau Anda lihat sebelah kiri itu kelihatan tuh manufacturing PMI sudah positif 51,5 lagi. Tapi kalau kita lihat tingkat keyakinan konsumen masih positif, tapi ada penurunan signifikan sampai dengan bulan Agustus. Anda lihat trennya gambar tengah atas turun. Tapi ini kan berhubungan dengan tadi kebijakan yang kemarin memperlambat ekonomi. Sekarang sudah digenjot, harusnya ke depan dia akan naik lagi dengan cepat. Penjualan retail juga masih tumbuh positif. Anda lihat penjualan semen itu masih negatif, artinya investasinya mungkin masih lambat. Tapi ke depan saya yakin itu akan positif lagi. Oke. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peran sektor keuangan menjadi sangat krusial sebagai penopang pembiayaan produktif. Sampai dengan Agustus lalu, kita masih menghadapi tantangan dan dari sisi pertumbuhan uang beredar yang lemah dengan pertumbuhan M0 mencatat hanya 0,3%. Anda lihat tuh, M0 yang merah tuh gambar yang atas tuh di 2025 tuh cenderung negatif, sempat positif di April terus turun lagi ke bawah dan mulai ke sini sampai Agustus di 0,3. September mungkin masih agak, tapi saya yakin Oktober akan tumbuh dengan cepat, jadi ekonominya bisa bergerak lagi. Ruang ekspansi perbankan terus dipantau, LDR mendekati batas atas, katanya berapa, 86,5, tapi ini rendah dibanding kalau kita waktu tumbuh. Lagi cepat-cepatnya tumbuh, dan saya yakin ketika uang saya masuk ke perbankan, LDR-nya turun lagi. Jadi bank mempunyai ruang untuk memberi pinjaman untuk membiayai ekspansi ekonomi yang lebih cepat ke depannya. Jadi kita udah set semuanya supaya kita lebih cepat ke depan. Next. Oh, udah ya? Ini masih saya? Oh, masih 16. Oh, yang 200 saya masih terangin lagi. Jadi, jadi ini jelasin sedikit yang 200 triliun itu. Jadi ini penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial. Jadi ini bukan saya taruh dalam bentuk program pembangunan atau earmark ke suatu tujuan tertentu, bukan. Hanya taruh itu di perbankan. 55 triliun di Mandiri, 55 di BNI dan BRI, di BTN 25 triliun dan di BSI 10 triliun. Ini bunganya 80% dari bunga acuan BI, tidak digunakan untuk pembelian SBN syaratnya ya. Dan tenor 6 bulan itu dapat diperpanjang. Jadi sebetulnya nggak ada tenornya itu. Jadi kalau bank nanya apakah kami boleh meminjamkan jangka panjang, boleh aja. Saya akan jaga supaya mereka nggak keganggu, saya juga nggak keganggu. Dan kalau saya lihat dari sejarah stok uang kita di bank sentral, harusnya saya nggak akan pernah terganggu. Masih amat banyak, masih cukup. Ya hanya mereka nyaruh sekitar 400 triliun atau lebih sepanjang tahun. Hanya pindahin sebagian. Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun dan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi akan kelihatan semakin signifikan. Dan demikian pemirsa konferensi pers dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai APBN yang dialokasikan di tahun 2026. Ada sejumlah poin menarik yang tadi disampaikan oleh Purbaya, begitu diantaranya ini mengenai kontributor ekonomi terbesar di Indonesia yang masih berasal dari Pulau Jawa. Sementara itu untuk yang terkecil ini datang dari Nusa Tenggara dan juga Bali. Sehingga Purbaya mengatakan akan ada beberapa hal yang dilakukan untuk menggenjot perekonomian nasional ke depannya dan juga tren investor ke depannya di Indonesia.
Dan kami masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pasca ambruknya atap teras kantor Bupati Brebes, Kepolisian Polres Brebes, Jawa Tengah melakukan olah TKP ambruknya teras kantor Bupati. Yang tak hanya itu, petugas juga meminta sejumlah keterangan dari para pekerja yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Brebes. Petugas dari tim Inavis serta unit Reskrim Polres Brebes memeriksa sejumlah bangunan, khususnya melihat pondasi yang ambruk. Tak hanya itu, petugas juga meminta sejumlah keterangan dari para pekerja yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Brebes. Guna menghindari korban kembali, petugas Kepolisian Polres Brebes memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Dia memang kesannya itu ke lokasi itu dalam kaitan dengan atas adanya laporan kejadian, problemnya atap lobi kantor KPP Brebes. Tentunya tindakan dilakukan oleh kita untuk memberikan polis lain itu yang pertama perimeter dan juga menjaga jarak aman. Pemirsa, sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 akan segera digelar dengan dihadiri ratusan kepala negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya sebagai pembicara ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Di hadapan para pemimpin negara dunia, Presiden Prabowo akan menyampaikan sejumlah isu yang sedang menjadi perhatian, salah satunya adalah mengenai kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo akan menetap selama beberapa hari di kota New York guna menghadiri sejumlah agenda sidang Majelis Umum PBB pada 22 dan 23 September. Di New York, Prabowo tak hanya menghadiri sidang Majelis Umum PBB, namun juga menjadi pembicara dan menyampaikan pidato di urutan ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Para pemimpin dunia akan berkumpul di Majelis Umum PBB ke-80 yang mempertemukan perwakilan dari 193 negara anggota, 2 negara pengamat non-anggota, dan 1 anggota pengamat untuk membahas isu-isu global. Sesi Majelis Umum memiliki tradisi unik dalam urutan pidatonya. Brazil selalu menjadi negara anggota pertama yang berpidato. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat adalah negara kedua yang berpidato. Tema sesi Majelis Umum tahun ini adalah Bersama Lebih Baik 80 Tahun dan Lebih untuk Perdamaian, Pembangunan, dan Hak Asasi Manusia. Selain tema utama tersebut, beberapa isu krusial yang diperkirakan akan mendominasi diskusi para pemimpin meliputi Gaza dan kemerdekaan Palestina. Inilah salah satu concern yang akan disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya. Ya, tentu kan dari awal kan Indonesia ya Pak Presiden mendukung ya bagaimana perjuangan Palestina merdeka kan. Ya, dan di kancah dunia kan kita semuanya bangga kan Indonesia sekarang berada di jajaran strata negara. Selain isu Gaza, ada pula isu yang akan dibahas antara lain perang Rusia-Ukraina, Iran terkait program nuklirnya, perang sipil Sudan, Suriah, perubahan iklim, dan hak-hak perempuan, ketegangan Amerika Serikat Venezuela, dan penunjukan sekjen PBB baru untuk tahun depan. Hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ya, tak hanya menghadiri sidang, Prabowo juga akan menjadi pembicara dan menyampaikan pidato di urutan ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Berikut laporan reporter Haidar Fasyal selengkapnya. Pemirsa, memang kami dapat informasikan bahwa hari ini tanggal 22 September 2025 hari Senin ini beberapa jam lagi rangkaian kegiatan High Level Week dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan digelar. Di mana dalam High Level Week ini
Presiden Prabowo Subianto dan juga delegasi Indonesia ini akan memiliki berbagai pertemuan multilateral terbesar di dunia. Setidaknya kami mencatat ada 2 agenda utama yang akan nanti dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, pemirsa, ini adalah Forum Two State Solution ataupun Forum Solusi 2 Negara. Yang kedua, ini adalah hadir dalam pembukaan sidang Majelis Umum dan juga menyampaikan pidato di sana pada tanggal 23 September 2025-nya. Nah, kita bahas mengenai Two State Solution terlebih dahulu, pemirsa. Memang forum ini merupakan pertemuan level tinggi begitu ataupun high level meeting. Namun memang ini bukan sidang pleno yang mewajibkan seluruh anggota PBB, 193 negara anggota PBB untuk hadir, melainkan negara-negara yang memang memiliki concern terhadap penyelesaian konflik di Gaza Palestina ini. Lalu yang kedua mengenai dengan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemirsa, memang dalam hal ini nantinya sidang ini akan dihadiri oleh 193 anggota negara PBB yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tahun ini, pemirsa, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Indonesia juga diwakili oleh sang kepala negara, yakni adalah Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu hal ini cukup membanggakan karena tidak hanya hadir, namun juga Presiden Prabowo Subianto akan berkesempatan untuk melakukan ataupun menyampaikan pidato di depan kepala negara ataupun kepala pemerintahan lainnya. Presiden Prabowo Subianto ini akan berpidato di urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Adapun mengenai isi pidatonya, pemirsa, kami dapat informasikan bahwa memang nantinya ini Presiden Prabowo Subianto akan membawa isu Palestina sebagai salah satu topik utamanya, di mana nanti di sana disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak hanya akan berbicara ataupun tidak akan dalam tanda kutip omon-omon, melainkan juga akan memberikan solusi dan juga langkah konkret yang akan diberikan Indonesia terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Gaza Palestina. Dan Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, juga akan memperjuangkan reformasi sistem multilateral, di mana dalam hal ini disampaikan Indonesia akan mengajukan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2029 hingga tahun 2030 dan juga anggota UN Board of Auditor periode 2026 hingga 2032 dengan tujuan untuk mendorong tata kelola sistem perserikatan bangsa-bangsa yang lebih akuntabel, efektif, dan juga responsif. Terus sebenarnya demikian dari New York, Amerika Serikat, Haidar Faisal, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Wakil kru yang bertugas, saya Jasmine Rahmadi. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.